Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan selalu dilancarkan rizkinya. Selamat datang di channel YouTube Tole Jaya Teknik. Dalam kesempatan kali ini saya membagikan video pembuatan roll pipa. Tapi sebelum saya lanjutkan, tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload video-video yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya membagikan video proses pembuatan roll mulai dari bahan mentah. Bahannya pun bekas potongan blender, jadi ya nggak rata, ada jerebet-jerebetnya gimana gitu. Nah, untuk proses tahap awal kita tetap seperti yang kemarin-kemarin, kita cak dulu di mesin bubut, kita senter pakai dial manual. Setelah dirasa sudah memenuhi syarat atau sudah ser putarannya, kita tahap pengeprasan awal. Untuk tahap pengeprasan awal itu kita menggunakan pahat setengah R atau setengah bulat. Kenapa? Karena bahan yang kita kepras ini bahan yang tidak rata atau belenduk-belenduk, kira-kira ya seperti itulah. Dan juga RPM-nya jangan terlalu tinggi, kalau bisa ya standar saja. Jangan lupa kasih air juga, karena biasanya kalau bekas potongan blender itu rata-rata itu agak keras untuk bagian terluarnya, apalagi bagian yang tidak rata itu pasti lebih keras dari yang sudah rata nanti. Jadi ya kita harus menggunakan pahat setengah R untuk pengeprasan awalnya. Nah, untuk pengeprasan kelanjutannya kita menggunakan pahat seperti biasa untuk finishing, atau untuk bahan yang sudah agak rata itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bahan yang tidak rata itu kita menggunakan pahat R atau setengah lingkaran. Nah, untuk kelanjutannya setelah kita kepras, kita ratakan, kita bor untuk lubang as tengahnya nanti, karena kita menggunakan as tengahnya itu menggunakan as 35 mili. Nah, untuk diameter rollnya kita menggunakan diameter 130. Untuk tebalnya kita menggunakan tebal 35 mili. Untuk ukuran pipanya kita menggunakan pipa setengah in atau kurang lebih 19 mili kurang lebih. Nah, untuk kedalamannya nanti kita menggunakan kedalaman lebih dari setengahnya pipa untuk pembuatan rollnya nanti. Misalkan diameter pipanya itu 19 mili kurang lebih. Nah, nanti kita kedalamannya itu kita pakai 18 bagi 2 berarti 9, berarti kita pakai kurang lebih 13 mili. Nah, itu nanti kenapa kok kita lebihkan ya? Nanti kalau kita tidak lebihkan, antara diameter pipa sama diameter rollnya setengah lingkarannya tempat pipanya nanti itu bakalan beda, nanti hasilnya itu akan beda. Nah, makanya kita harus lebih dari setengah lingkarannya pipa. Setiap pembuatan roll pipanya itu harus melebihi setengah diameternya. Nah, untuk prosesnya ya mungkin banyak yang terpotong karena memang tidak sempat langsung video. Jadi ya mohon maaf, mungkin ya sekedarnya saja. Yang penting ada wawasan, ada ilmunya, dan juga semoga penjelasan saya sangat jelas dan detail, meskipun kalau di video kurang jelas mungkin. Nah, lanjut, setelah kita
terapkan sesuai setengah lingkaran diameternya pipa, atau pipanya itu menggunakan pipa setengah in, pipa air. Nanti kita itu tuh untuk pembuatan roll kita membuat 3 unit. Nah, setelah selesai kita bor tengahnya, as tengahnya dengan mata bor 32. Jadi ya ada spellingnya untuk kita lengi atau kita menggunakan pahat leng. Jadi kita bor pakai bor 32 mili. Untuk as nolnya nanti atau as matinya nanti itu 35. Jadi ada spasinya kurang lebih 3 mili. Jadi kalau dibagi 3 mili berarti 1,5 mah. Nah, itu spasinya. Nanti untuk buat finishing kita tetap seperti yang dulu. Kalau asnya 35 berarti kita lebihin 35,1 tinde minimal. Nah, untuk atau maksimal nggak apa-apa. Nah, untuk kelanjutannya kita kepras. Setelah kita kepras bagian luar, bagian samping biar terlihat rapi dan bersih. Untuk kelanjutannya kita membalikan bahan. Kenapa kita balikan bahan? Ya karena nanti kita bubut juga kundinya atau tempat untuk borek atau tempat baut untuk kancingan. Nanti juga ada spaynya, tapi itu nanti belakangan lah. Kalau untuk soal lubang spaynya itu bagian as tengahnya. Nah, ini kita balik bahannya, kita setting lagi di cak 4 sesuai tetap memakai dial manual. Setelah kita selesai, kita kepras bagian terluar atau bagian samping. Nah, setelah bagian samping selesai, kita bagian yang diameter kundinya. Karena diameter kundinya ini belum rata karena habis potongan blender ya biasanya ya agak melenjot-melenjot gitu. Jadi RPM-nya tetap kita standarkan, jangan terlalu tinggi karena nanti pahatnya nanti itu pasti dedel. Nah, saya ulangi lagi karena setiap bekas potongan blender itu biasanya bagian terluarnya itu keras, makanya kita menggunakan pahat R setengah R atau pahat yang ujungnya itu tidak lancip. Nah, RPM-nya juga standar saja, jangan terlalu kencang atau tinggi. Nah, untuk prosesnya ya kita kepras pelan-pelan saja, yang penting sesuai. Setelah kita kepras bagian terluar kundinya, kita kepras bagian samping tempat rollnya pipa nanti. Nah, itu kita kepras mulai dari ujung diameter yang 130 sampai mentok ada batas garis atau batas tempat las-lasan. Nah, setelah kita selesai, kita kepras bagian yang tempat las-lasannya itu kita R. Nanti biar membentuk seperti gerbil. Nah, jadi ya lebih bagus, kelihatannya lebih rapi juga. Nah, untuk selanjutnya setelah kita kepras, kita pakai pinggul-pinggul lah minimal seperti itu, atau kita R ujung-ujungnya biar tidak tajam. Nah, untuk penyesuaian antara pipanya ya dilihat sendirilah dalam video, mungkin ada. Karena sudah ada sedikit, meskipun penjelasannya, meskipun videonya cuman ya sebatas itu, ya mau gimana lagi, bisanya ya cuman segini mau videonya. Nah, untuk penjelasan saya mungkin ada yang belum paham ya disimak lagi atau didengarkan dengan seksama biar lebih jelas. Nah, untuk yang sudah like dan subscribe terima kasih, dan yang belum like dan subscribe silakan like dan subscribe channel saya biar makin semangat untuk mengupload video-video yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Karena bagi saya mungkin banyak salahnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.